dapatnya dari situ gitu ya, penghasilannya ya dapatnya dari situ banyaknya, dari pembuatan aplikasi dari Java. Yang kedua, kemudian ya saya kembangkan lagi berbasis webnya masih pakai PHP. Nah sekarangnya PHP-nya sudah pakai framework ya, cuma saya lebih ke fokusnya di framework CI, dan nanti ya sudah harus pindah lagi pakai JavaScript ya, pakai framework JavaScript. Ya Java berbeda dengan JavaScript ya. Nah kemudian nih menurut decoding, Java adalah bahasa yang aman sehingga dimungkinkan untuk mengembangkan sistem yang bebas dari gangguan virus. Kemudian selanjutnya sebagai prasyarat untuk menuju selanjutnya. Nah jadi kalau kita sudah paham Java, kita akan bisa belajar bikin aplikasi Android ya, Android dasar, menengah, dan expert ya. Nah, kemudian ada belajar membangun line chatbot ya. Jadi kalau kayak tampilan chat melayang di web itu kan contohnya, cuman line chatbot. Nah, di sini nanti yang akan pelajari ya tentunya yang paling dasar ya, mulai Java basic, OOP dalam Java. Nah, hanya saja kan kita sudah masuk ke selection atau pemilihan ya. Nanti kita langsung loncat aja ke sana. Nah, nanti silahkan kalian ini pelajari ya, baca. Jadi ini memang kalian harus bisa belajar mandiri ya. Nanti dosen istilahnya hanya menyediakan materi, menyampaikan materi, dan kalian harus belajar mandiri. Nah kalau di coding toolsnya itu pakai IntelliJ ya. IntelliJ di saya juga diinstal ya. Cuman kalau saya sudah terbiasa pakai NetBeans, jadi ya saya pakai NetBeans. Nah kalau kalian sudah biasa pakai NetBeans juga ya nggak apa-apa, nanti pakai NetBeans. Itu nggak jauh beda ya, nggak jauh beda. Nah ini testimoni dari siswa yang sudah pakai decoding. Oke lanjut saja belajar, karena saya sudah pernah buka, jadi saya kliknya lanjut belajar. Kalau yang belum pernah buka sama sekali atau yang baru daftar, nanti pilihannya adalah mulai belajar. Baik, nah di sini kita sebenarnya sudah bikin aplikasi bangun datar ya di runtunan. Nah di sini dibahas juga ya. Di sini dibahas juga, hanya saja ini dikemas dalam bentuk orientasi objek. Nah, ini udah saya loncat ke ke materi yang terakhir sepertinya. Ini udah materi terakhir. Jadi materi terakhir ini bikin aplikasi untuk bangun datar ya. Bangun datar cuman udah, nah cuma bangun datarnya tampilan outputnya itu masih dalam bentuk konsol, belum bentuk GUI. Nah kita udah sampai bentuk GUI ya, jadi GUI itu graphic user interface, tampilannya sudah nggak konsol lagi, cuman tetap ini kalian pelajari karena ini dasar Ya, burem Pak. buram. Oke ya, ya ini dasar soalnya. Oke, terakhir kita belajar mengenai pemilihan ya. Nah intinya adalah kalian nanti pelajari. Gambarnya burem. Oh bentar, gambarnya buram ya. Ngeblur Pak. Oke ya, saya mungkin langsung tampilkan yang Java-nya aja, yang NetBeans-nya ya. Ya intinya di decoding itu kalian pelajari itu semua untuk dasar-dasarnya ya, karena kalau saya sampaikan materi semuanya di perkuliahan itu kan nggak mungkin ya, karena banyak sekali materi Java itu. Jadi nanti saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja ya. Oke, saya share untuk tampilan Java-nya. Jadi terakhir kita belajar selection ya. Selection. Nah, untuk selection ini hanya saja kemarin ada
terkendala dengan koneksi internet di tempat saya. Nah, ini kita akan bahas lagi. Nah, untuk pemilihan atau selection ya, langsung aja kita praktek. Kalau kalian sempat bisa coba. Nah, di Java dasar kan udah bikin ya nama project Java dasar, itu ada nama package pemilihan. Nah, di pemilihan kita klik kanan, pilih new. Nah, kita bikin yang Java main class dulu aja ya, Java main class. Nah, misalkan pemilihan satu contoh ya. Nah, kemudian di pemilihan satu kita bikin inputan scanner. Kalau inputan scanner bagaimana ya pakainya? Scanner, kontrol spasi. Masih ingat kah? Oke, scanner. Nah, misalkan ya inputan dengan new scanner. Ya, nanti ini saya rekam, jadi nanti saya akan upload lagi di YouTube. Nanti akan dijadikan sebagai tugas. Seperti ini ya. Oke. Nah, misalkan kita input bilangan atau angka. Inputan titik next integer. Nah, jadi di sini minta dulu kan sistem titik out titik print. Nah, misalkan input angka gitu kan, input angka. Nah, nanti kita bikin if jika nilai angka itu adalah lebih besar dari 0, maka dia positif gitu kan. If angka lebih besar dari 0, nah di sini out print positif. Oke, selanjutnya kita running. Nah, ini adalah pemilihan atau percabangan tunggal. Oh iya, perlu saya informasikan juga, jika kalian ada yang belum punya laptop, jadi nanti untuk selanjutnya kalau ada yang belum punya laptop, boleh nanti ke kampus saja, kita belajar bareng di lab. Nanti yang bisa online sih online tetap. Nah, nanti yang nggak punya laptop kita bisa belajar di kampus di lab. Nanti saya sambil streaming sambil ngajarin juga di lab. Oke, ini nanti di running. Jadi ini pemilihan menggunakan if ya. Jadi untuk selection atau pemilihan di Java itu ada menggunakan if, ada menggunakan case, switch case. Nah, kalau ini pemilihan tunggal, artinya kalau pemilihan tunggal hanya satu. Nanti ada bercabang ya, ada ganda dulu, tunggal, ganda, terus bercabang. Oke, di sini kita akan input angka misalkan 6 ya, dia positif. Oke, kita lanjut running lagi. Nah, ini ln nya kita buang ya, supaya jangan enter. Kalau ini kan ada enter karena kita ada ln. Nah, kita running lagi. Oke, input angka misalkan 10 ya, positif. Kita running lagi. Kalau kita inputnya di bawah 0, ada ini enggak, ada apa namanya, hasil nggak ya? Coba min 9.
Nah, dia nggak menampilkan apa-apa. Ya, jadi yang ditampilkan itu untuk angka yang di atas 0, lebih dari 0. Oke, kita bikin satu lagi. Namanya pemilihan 2 misalnya. Nah, kita bikin if else ganda. Ini di copy lagi. Di copy saja yang tadi. Nah, ini pemilihan ganda. Nah, ini di import. Gambarnya masih. Nah, kalau ganda ada if berarti else. Nah, kalau else berarti negatif. Kalau dia ini negatif. Nah, kita running file. Misalkan kita input angka 10. Ya, positif. Kita running lagi. Kita input misalnya min 5. Ya, negatif. Oke, kita tambahin dulu di sini. Misalkan angka plus adalah positif. Kita tambahkan angka ya itu. Ya. Ya, angka 7 adalah positif. Nah, kemudian nanti kita akan belajar juga pemilihan bercabang ya. Nah, kalau pemilihan bercabang saya akan lihat contoh dulu. Misalnya kita yang pemilihan bercabang ya. Nah, di decoding juga ada. Kemudian yang modul yang pernah saya kasih juga itu ada. Atau kita mau mengadopsi dari algoritma. Dari algoritma juga ada. Jadi banyak contoh-contoh untuk membuat aplikasi mengenai pemilihan ya. Oke. Nah, ini ada untuk contoh apa namanya bercabang, pemilihan bercabang. Oke, kan akan kita praktekkan. Di sini saya ngambil materi yang dari decoding contohnya. Oke, saya buat lagi nama kelas. Misalkan namanya bercabang. Atau pemilihan 3 deh. Pemilihan bercabang ya. Nah, di sini kita akan input nilai. Jadi yang pemilihan bercabang itu sangat berfungsi. Misalkan untuk mendapatkan nilai. Nah, kalau kita di e-learning itu kan udah ada komposisi nilainya ya. Oke, saya akan coba melihat komposisi nilai mata kuliah kita ya. Oke, saya copy dulu. Jadi nilai A itu berapa sampai berapa, nilai B berapa sampai berapa ya. Oke, ini contoh aja dulu. Ini nanti saya coba contoh. Nah, misalkan nilai ujiannya
A itu di atas 85 misal. Kemudian bentar, saya ngambil dulu contohnya. Nah, kalau di semester 1 waktu belajar algoritma pemrograman sudah sampai pemilihan belum ya? Itu nggak jauh beda ya. Itu di algoritma kalau kalian sudah paham mengenai pemilihan, nah itu nggak jauh beda. Hanya saja kan yang berbedanya itu di implementasinya ya, di implementasi apa namanya, ke bahasa pemrogramannya seperti itu. Oke, bentar saya buka dulu yang komposisi nilai yang ada di kita ya. Yang hari ini hadir di kuliah online ada 25. Ya, harusnya lebih banyak ini. Nah, nanti setelah kita bikin contoh yang pemilihan ini, ya nanti kita buat yang versi untuk apa namanya, versi GUI-nya ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, dilanjut. Ya, misalnya ini ya, misalnya ini. Ya, kalau ya misal kayak gini, tundanya nggak usah deh, tunda nggak apa-apa. Nah, untuk yang nilai A itu jika nilainya 85 sampai 100 dia dapat nilai A. Jika nilainya 70 sampai 84 nilainya B. Jika 60 sampai 69 nilai C, dan di bawah 59 nilainya D. Oke, kita akan coba praktek. Nah, berarti di sini tetap pakai scanner aja ya, yang lebih gampang. Ikutan new scanner. Nah, nanti dalam kurung sistem tick in. Nah, kemudian misalkan nilainya pakai integer karena nggak ada koma misalnya ya, integer nilai sama dengan inputan titik integer next in. Nah, jika nilainya di atas 85 atau di atas sama dengan 85 itu nilai A. Berarti if nilai lebih besar sama dengan 85, maka sistem titik out titik print TLN A. Nah, ini kalau cuman satu baris kita nggak pakai kurung kurawal ya, tapi kalau lebih dari satu baris kita pakai kurung kurawal seperti ini. Jadi bedanya, kalau misalkan ini ada lagi baris yang setelah ini ada lagi tulisan apa gitu kan, nah itu harus pakai kurung kurawal. Tapi kalau hanya satu nggak usah. Oke. Nah, berarti untuk nilai yang di atas 70 berarti nilainya B. Oke. Ini copy, ini saya kasih else. Nah, ini nggak apa-apa, saya kasih contohnya yang pakai kurung kurawal
Jadi kalau mau nggak pakai kurung kurawal juga nggak error ya, bisa. Yang penting statement di sininya hanya satu baris. Tapi kalau sudah sampai 2 baris harus pakai kurung kurawal. Nah ini kan kalau nggak pakai kurung kurawal bisa nggak error ya. Nah kalau sudah banyak statement harus pakai kurung kurawal. Oke, kita pakai kurung kurawal saja. Nah, terus nilainya kalau di atas 60 sampai 969 itu C. Nah, kemudian yang nilainya di bawah 59 lebih kecil dari sama dengan 59 ya. 59 D. Nah, else. Nah, kalau else tuh yang tidak memenuhi kriteria di atas, makanya else. Tunda. Oke, kita mulai sebarannya. Running. Ya, nanti saya akan contohkan satu contoh lagi yang tampilan GUI-nya ya. Nah, karena ini saya nggak bisa lama juga karena harus ada pekerjaan lain juga nih. Internet di kampus lagi bermasalah. Internetnya tuh nggak bisa buka website UNU. Oh, di sini belum ada inputan. Berarti kita buat inputan dulu ya. Ada yang kelewat. Kita buat inputan, misalkan sistem titik out titik print. Nah, misalkan input nilai gitu kan. Nah, nanti di sini kan input. Oke, coba. Ya, sekali lagi saya harapkan ketika kalian memang belajarnya di rumah, kuliah di rumah ya harus dimaksimalkan ya. Memang harus maksimalkan untuk kuliah mandiri. Ini sekarang saya input 65. 65 itu harusnya B ya. 65 C ya. Kalau B itu di atas 70. Ya, betul ya. C kan? Ya, kalau saya input 75 87 ya A. Kalau saya input 0 harusnya D ya. D ya. Kalau misalkan inputnya ini harus angka semua. Kalau tunda ya, min 9 D juga sih ya. Mungkin kalau nilai-nilai yang di atas 85 pasti A sih ya, pasti A. Kalau nilainya 100 kan pasti A di atas 85. Nah ini jadi contoh penggunaan selection atau pemilihan menggunakan if else ya. Jadi nanti selain if else nanti ada switch case juga ya. Cuman kayaknya udah mau setengah 12, saya nggak bisa lama untuk program hari ini. Nanti untuk switch case kita bahas selanjutnya, atau mungkin nanti saya bahas di video tutorial ya. Nah nanti ini kita bikin satu lagi untuk tampilan desktopnya ya. Frame nilai misalnya.
Ya ini desain bebas aja, desain bebas aja. Ya misalkan kita masukin label, ya ini mah desain bebas seperti biasa ya. Ini buat garis, ya ini mah buat desain-desain. Ya nanti untuk UTS ya udah bukan, untuk UAS maksud saya, untuk UAS ya bukan desain-desain lagi ya, harus sudah bisa menggunakan fungsi-fungsi dari ini. Ya, oke, misalkan ini pakai NetBeans 7 ya. Sekarang udah ada NetBeans 12 yang baru dan memang lebih ringan ya. Nah, ini udah pakai NetBeans 7. Input bilangan bulat misalnya. Bilangan bulat positif. Nah mungkin kan nilai walaupun nggak pernah ikut ujian misalkan nilainya -5 kan, ya hampir nggak mungkin sih ya. Jadi pakainya input bilangan bulat positif. Nah ini nanti di sini ada teks angka, teks nilai deh. Nah nanti di button ada proses, kita buat aja namanya proses. Ininya pakai teks nilai sudah. Nah nanti di sini misal kita kasih keterangan ya, bebas. Ini kita gedein ya. Saya harap kalian nanti bisa pelajari lagi mengenai selection ya, karena ini hari ini kayaknya nggak keburu untuk bahas Sweetcast nya ya. Kalian nanti pelajari sendiri aja. Ini label hasil, misalkan label hasil. Nah di sini kita klik 2 kali. Nah sebelum masuk ke button kita buat supaya nilainya kosong dulu kan. Seperti biasa kita set title dulu, kasih judul, nama formnya, input nilai mahasiswa misalnya contoh. Terus nanti ada set location relative to dis apa nul ya, lupa. Set location relative to, terus satu lagi apa ya? Oke, langsung aja di sini misalkan kita reset buat prosedur atau fungsi, prosedur sih pastinya, privat void ya. Jadi begitu tampil di reset dulu, nilainya 0 dulu kan. Apa saja yang nilainya 0, sini ada teks nilai titik set teks 0. Nah kemudian nanti ada label hasil titik set teks 0. Ya seperti ini. Nah jadi nanti ketika diklik 2 kali ininya, kita hitung rumus
Berarti integer angka sama dengan integer titik parse. Kita konversi dulu. Kenapa dikonversi? Karena ini dia bacanya ketika kita get text ya, ini bacanya string, jadi di convert dulu dari string ke integer. Text nilai titik get text. Nah, ininya sama. Ininya sama. Copy aja. Nah, cuman di sini ganti jadi nilainya jadi ganti angka. Nah, ini jadi label keterangan kan, label hasil set text ya A gitu kan. Angka atau nilai sama aja. Ininya pakai label hasil semua. Oke. A B C D tunda. Kita jalanin. Ya, habis ini nanti kita selesai ya. Nanti dilanjut lagi. Nanti ada tugas-tugas yang akan saya berikan di e-learning. Input bilangan bulat positif, misalkan 78. Ya, delay akan nampil B. Kalau misalkan 35 D. Nggak ada E ya. Nah, di sini nggak ada E. D aja udah parah gitu kan, apalagi E. D aja nilainya sudah parah. Ya, di sini nggak ada E, langsung paling kecil B. Nah, misalkan 70 proses ya B. Jadi itu untuk output nilainya ya. Jadi kita menggunakan percabangan metode if else ya, if else tunggal, if else bercabang, if else tunggal, if else ganda, if else bercabang. Nanti di lain waktu kesempatan untuk kita ketemu, kita akan bahas mengenai switch case. Tapi kalian juga kalau bisa udah belajar dulu mengenai switch case itu apa. Nah, khususnya tadi di coding sudah lengkap. Terus ada runtunan dan terakhir adalah array. Baik, itu saja perkuliahan yang bisa saya berikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau ditanyakan?